Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyebut pemerintah saat ini tengah memproses pembelian tanah untuk Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 30 Juli, Rosan mengatakan Arab Saudi telah mengubah undang-undang kepemilikan lahan. Sehingga untuk pertama kalinya pihak asing mendapatkan izin untuk memiliki tanah dengan status hak milik penuh. Rosan pun menyebut ada beberapa slot bidang tanah yang sudah ditawarkan oleh pihak Arab Saudi yang lokasinya sangat dekat dengan Mekah. Dan nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang nempel. Nah, kita akan lanjutin prosesnya karena atas pertemuan Bapak Presiden dan MBS Crown Prince Indonesia, undang-undang dari Arab Saudi ini dirubah untuk kepemilikan boleh dimiliki oleh pihak asing di Mekah. Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak milik. Rosan menambahkan pemerintah Indonesia juga telah diminta untuk segera mengajukan desain infrastruktur dan rencana pembangunan sebelum Oktober 2025. Adapun mengenai beberapa lokasi yang masih berpenghuni, Rosan mengatakan relokasi dan ganti rugi menjadi tanggung jawab penuh pemerintah Arab Saudi. Upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kalimantan Timur dioptimalkan dengan meluaskan ruang edukasi, menyasar ruang terbuka, arena bermain, tempat rekreasi, hingga kegiatan organisasi masyarakat. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaltim, Noryani Sorayalita pada Rabu 30 Juli mengatakan, perluasan sosialisasi dan edukasi anti kekerasan anak diperlukan agar lebih banyak ruang aman bagi anak di Kaltim. Kasus kekerasan terhadap anak yang disebut sebagian besar terjadi di lingkungan keluarga dinilai membutuhkan upaya pencegahan dari lingkungan sosial yang lebih luas. DPPPA menggandeng ormas dan komunitas sosial keagamaan untuk melaksanakan kegiatan edukatif dengan memanfaatkan ruang-ruang publik untuk mengampanyekan anti kekerasan anak. Sesuai dengan Simponi PPA itu, pelaku kekerasan itu memang kebanyakan ada orang yang dikenal gitu ya. Jadi baik orang tua, lingkungan terdekatnya gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kita berupaya untuk mengedukasi gitu ya kepada masyarakat agar tidak menjadi korban maupun pelaku dari kekerasan itu. Jadi sudah kita lakukan edukasi kepada organisasi harapan kami tidak mungkin melakukan langsung. Jadi dalam hal ini juga kita melakukan juga promosi untuk pencegahan tersebut. Kasus kekerasan di Kaltim menjadi sorotan serius dengan terjadi 500 lebih kasus kekerasan hingga Juli 2025, 68% diantaranya melibatkan anak-anak. Kehadiran Ruang Bersama Indonesia dan Taman Asuh Sayang Anak sebagai program percontohan nasional di Kaltim juga diharapkan menjadi sarana edukasi pencegahan kekerasan pada anak. Instalasi kedokteran nuklir pertama di Kalimantan Barat dipastikan oleh manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso Pontianak mulai beroperasi pada Agustus 2025. Pengoperasian akan dilakukan secara bertahap dan terstruktur sesuai kebijakan dan perintah dari Kementerian Kesehatan. Fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan pengobatan menggunakan bahan radionuklida ini menjadi langkah maju dalam layanan kesehatan diagnostik dan terapi modern di Indonesia. Sekda Provinsi Kalbar, Harrison Azroi, Rabu 30 Juli mengatakan, fasilitas ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperluas akses layanan kesehatan masyarakat, terutama penanganan penyakit kanker, jantung, ginjal, hingga gangguan metabolisme. Kita sudah melakukan perjanjian dengan Kementerian Kesehatan, nanti peralatannya itu, ini Kementerian Kesehatan sudah tahu, kita sudah punya gedung yang dipersyaratkan, lalu nanti peralatannya akan masuk bulan Agustus kita mulai pelayanan ya. Untuk dokter-dokter ahli kedokteran nuklirnya, perawatnya, tenaga teknis yang lain juga kita sudah siapkan ya. Tentu saja kita akan membuat pelayanan ini semua bisa di-cover oleh BPJS ya. Target penanganan instalasi kedokteran nuklir RSUD Sudarso Pontianak tidak hanya dikhususkan bagi pasien usia dewasa. Pelayanan prioritas rumah sakit juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien kanker pada balita dan anak-anak. Festival Olahraga Masyarakat Nasional Fornas ke-8 tahun 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Barat berlangsung penuh keseruan dan kemeriahan.
Di hingga hari kelima pelaksanaan, Provinsi Jawa Barat masih mendominasi perolehan medali dari 67 induk olahraga yang telah dipertandingkan. Sementara Provinsi NTB yang menjadi kontingen tuan rumah masih mengejar ketertinggalannya atas DKI Jakarta, meski telah bertengger di posisi 5 besar pada klasemen sementara. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Asni Rawati pada Rabu 30 Juli mengatakan jalannya pertandingan di seluruh venue berlangsung aman dan tertib. Bahkan sejumlah induk organisasi olahraga telah melakukan tradisi penghormatan pemenang. Harapannya tentunya Nusa Tenggara Barat menjadi tuan rumah yang bersahabat, dan ini kita sudah buktikan dari beberapa lokasi yang dikunjungi kondisinya kondusif dan aman untuk sementara. Dan ada beberapa inorga yang sudah melakukan upacara penghormatan pemenang, dan kita lihat bersama apresiasi masyarakat atau kunjungan di Nusa Tenggara Barat cukup mendominan. Berdasarkan data klasemen sementara yang dihimpun Fornas 8 2025, Provinsi Jawa Barat mengoleksi 183 medali dengan rincian 64 emas, 59 perak, dan 60 perunggu. Di urutan kedua ada Provinsi Kalimantan Timur dengan 56 emas, 51 perak, dan 43 perunggu. Sementara di posisi ketiga ada Jawa Timur dengan akumulasi 136 medali yang disusul oleh Provinsi DKI Jakarta di posisi 4. Konser musik yang memadukan budaya Indonesia bernama Senada Indonesia bakal digelar di AIS BSD Tangerang pada 5 Oktober 2025 mendatang. Acara ini akan menghadirkan musisi legendaris, talenta orkestra hingga koleksi fashion tanah air. Pada konferensi pers di Jakarta, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Airin Umar bersama para promotor Opal, Sukor Sekuritas, dan We Over Wonders berharap acara ini dapat membuka ruang baru kolaborasi lintas karya dan lintas generasi budaya Indonesia. Ini yang luar biasa, dan ini pertama kali dilakukan di Indonesia. Biasanya kan konser musik kita kan sudah banyak yang mendunia, ya toh. Sekarang ini perpaduan dengan budaya juga. Budaya itu adalah source code-nya kita, ini secret recipe-nya Indonesia. Dan dengan perpaduan ini, kita bukan hanya menyuguhkan culture Indonesia di panggung, tapi kita juga menggandeng artis-artis lokal dan seniman-seniman orkestra itu supaya bisa bersatu dalam satu panggung. Dan kita akan announce satu lagi band, tapi nanti di akhir Agustus. Jadi surprise untuk teman-teman, follow terus untuk Opal dan We Over Wonders for Indonesia. Dan kita juga terima kasih Bu Airin selaku Wakil Menteri Ekras selalu mendukung event-event atau konser-konser musik Indonesia. Beragam nama pun telah dijadwalkan akan memeriahkan acara ini, seperti Anggun C. Sasmi, Tulus, Rumah Orkestra Jogja, hingga Ikat Indonesia by Didit Maulana. Acara ini menawarkan beberapa kategori tiket yang dibanderol mulai dari Rp600.000.